Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada materi pertama ini kita akan membahas tentang interlinear translation atau biasa juga disebut dengan word for word translation atau dalam bahasa Indonesianya penerjemahan kata per kata. Di dalam metode penerjemahan kata per kata ini, kata-kata pada teks sasaran itu biasanya langsung diletakkan di bawah teks sumber. Jadi dalam penerjemahan ini itu eh, hasil dari penerjemahannya yang per kata itu biasanya umumnya diletakkan di bawah kata-kata yang eh, kata-kata sumber itu. Nah, ciri dari penerjemahan interlinear translation atau word for word translation ini adalah uh, dalam menerjemahkan terjemahan itu masih sangat terikat dengan tataran kata. Jadi susunan kata itu masih sangat dipertahankan. Kemudian dalam menerjemahkan, penerjemah biasanya akan mencari padanan kata, di mana padanan katanya ini yang secara umum dan tidak memperhatikan konteks. Jadi yang pertama tadi masih sangat terikat dengan susunan kata dan padanan kata yang digunakan juga sangat umum. Selanjutnya, kapan penerjemahan interlinear ini digunakan? Yang pertama, ketika kita pada tahap awal menganalisa teks sumber atau tahap awal pengalih bahasa. Yang kedua, ketika kita ingin menganalisis struktur bahasa sumber, biasanya ini digunakan dalam bahan ajar atau studi perbandingan bahasa. Jadi di situ kita menganalisis struktur bahasa menggunakan penerjemahan interlinear. Kemudian yang ketiga, biasanya digunakan pada proses pra penerjemahan. Ketika seorang penerjemah barangkali mengalami kesukaran dalam menerjemahkan sehingga membutuhkan mekanisme bahasa sumber terlebih dahulu. Nah, contoh dari penerjemahan interlinear ini misalnya ya'kulu Ahmadu al-khubza fil matbahi. Nah, bila kita artikan secara interlinear atau kata per kata, maka akan menjadi sedang makan atau akan makan Ahmad roti di dapur. Di dalam penerjemahan ini jadi sangat terikat dengan gramatikal bahasa sumber. Jadi susunan kata bahasa awal itu masih dipertahankan. Seperti itu. Baik, langsung saja kita beralih kepada metode penerjemahan yang berikutnya, yaitu literal translation atau terjemahan literal. Pada metode penerjemahan ini, konstruksi gramatikal bahasa sumber dialihkan paling mendekati dengan konstruksi gramatikal bahasa sasaran. Tetapi kata-kata leksikalnya, terjemahannya masih menggunakan terjemahan tunggal, yaitu di luar konteks. Kemudian, metode ini, yaitu terjemahan literal, berada di tengah-tengah antara penerjemahan kata demi kata dengan penerjemahan bebas. Maksudnya apa? Metode ini masih berangkat atau diawali dengan terjemahan kata demi kata, yang kemudian diubah dan disesuaikan dengan bahasa sasaran, tetapi tidak sebebas terjemahan bebas. Seperti itu. Kemudian literal translation ini sebenarnya masih kurang lebih sama dengan metode terjemahan sebelumnya, yaitu word for word atau kata demi kata, tetapi perbedaannya terdapat penyesuaian atau sedikit perubahan kepada bahasa sasaran ini. Tetapi yang perlu diingat tidak sebebas terjemahan bebas. Seperti itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai terjemahan bebas. Terjemahan bebas ini bisa juga disebut dengan terjemah atau syaruf, terjemah tafsiriyah, dan terjemah ma'nawiyah, yang semuanya itu sama-sama menjurus pada terjemahan bebas. Sedangkan
terjemah tafsiriyah adalah terjemahan yang dilakukan dengan menerangkan maksud suatu pembicaraan dari satu bahasa ke bahasa yang lain dengan menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya serta memperhatikan struktur susunan kebahasaan bahasa yang diterjemahkan. Akan tetapi tidak terikat dengan makna lahiriah dari bahasa yang diterjemahkan itu. Itulah mengapa terjemahan tafsiriyah ini disebut dengan terjemahan bebas. Terjemah di atas huruf atau terjemah tafsiriyah ini masuk dalam kategori yang menunjukkan kepada terjemahan yang kurang mempedulikan antara aturan tata bahasa dari bahasa sumber karena orientasi dan sasaran yang ditonjolkan adalah pemindahan makna. Namun pada kenyataannya hampir tidak ditemui satupun terjemahan yang benar-benar murni terjemah harfiah ataupun terjemah tafsiriyah karena penerjemah yang kaku sekalipun akan memperhitungkan hasil terjemahannya agar tetap bisa bermakna dan lugas dibaca oleh penutur bahasa sasaran. Demikian pula sebaliknya, penerjemah bebas juga akan mempertimbangkan terjemahannya pada kaidah dan aturan-aturan kebahasaan teks sumber. Menurut Manak Khalil Al-Qotton, terjemahan tafsiriyah atau terjemahan maknawiyah yaitu menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan tertib bahasa asal atau bahasa sumber atau memperhatikan susunan kalimatnya. Sedangkan menurut Peter Newmark, terjemahan bebas merupakan jenis terjemahan yang sangat berpihak kepada teks dan pembaca bahasa sasaran. Maksudnya adalah hasil terjemahannya harus bisa dibaca oleh pembaca bahasa sasaran. Dan gaya bahasa teks aslinya seringkali tidak diperhatikan dan tidak begitu nampak dalam teks terjemahan. Yang penting, pembaca tidak kesulitan dalam memahami teks terjemahan. Pesan dalam terjemahan bebas ini harus tetap setia pada pesan yang terkandung dalam bahasa sumber. Dan terjemahan bebas ini bukanlah terjemahan yang memperlakukan bahasa sumber secara sewenang-wenang, yaitu dengan cara meringkas atau memendekkan yang panjang. Akan tetapi, pengertian terjemahan bebas di sini adalah kebebasan dalam mengungkapkan pesan dalam bahasa sasaran. Maka, terjemahan bebas ini terasa sangat luas dan elastis. Contohnya pada Quran surat Al-Isra ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuka wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jika ayat ini diterjemahkan secara harfiah, maka pengertiannya yaitu Allah melarang seseorang membelenggu atau mengikat tangannya di atas pundaknya. Padahal yang dimaksud oleh ayat ini adalah larangan bersikap pelit dalam membelanjakan harta di samping dilarangnya bersikap boros. Jadi yang perlu ditekankan lagi yang dimaksud dengan terjemahan bebas atau tafsiriyah atau maknawiyah bukan berarti seorang penerjemah boleh menerjemahkan sekehendak hatinya sehingga esensi terjemahan itu sendiri hilang. Bebas di sini berarti seorang penerjemah dalam menjalankan tugasnya tidak terlalu terikat oleh bentuk maupun struktur kalimat yang terdapat pada naskah yang berbahasa sumber. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, setelah teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari teman-teman kita mengenai bentuk-bentuk terjemah, di sini saya akan menjelaskan mengenai terjemah komunikatif yang merupakan penjelasan terakhir dari bentuk-bentuk terjemah. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian terjemah, yang mana terjemah adalah menyalin pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Seperti dalam contoh, seorang penerjemah ingin menerjemahkan teks bahasa Arab ke bahasa Indonesia, yang mana bahasa Arab merupakan bahasa sumber dan bahasa Indonesia merupakan bahasa sasaran seorang penerjemah. Nah, kemudian
Maksud dari penerjemah di sini adalah jembatan yang menghubungkan tali batin antara penulis asli dengan penerima pesan yang berbahasa sasaran. Yang mana seorang penerjemah ini adalah seorang yang menghubungkan maksud dari seorang penulis sumber kepada pembaca sasaran agar dapat dimengerti apa yang dimaksud oleh seorang penulis sumber. Nah, setelah itu, menurut Newmark dalam bukunya Approaches to Translate, penerjemah komunikatif atau communicative translation berupaya untuk menerjemahkan makna kontekstual dalam teks BSU atau bahasa sumber agar dapat diterima dan dimengerti oleh pembaca bahasa sasaran atau BSA. Nah, ini adalah penerjemahan komunikatif yang dimaksud oleh Newmark. Nah, kemudian dalam penerjemahan komunikatif juga memperhatikan prinsip-prinsip komunikatif. Bagaimana maksudnya? Nah, di sini penerjemah harus dapat memberikan pesan kepada pembaca sasaran agar dapat mengerti apa yang dimaksud oleh seorang penulis. Jadi adanya antara hubungan seorang penulis dan pembaca itu dapat bersambung. Nah, kemudian metode ini sangat memperhatikan pembaca atau pendengar. Yang dimaksud metode ini adalah terjemah komunikatif yang tidak mengharapkan adanya kesulitan dan juga ketidakjelasan dalam terjemah. Nah, oleh sebab itu seorang penerjemah dalam konteks terjemah komunikatif ini harus menerjemahkan teks dengan jelas dan dapat dimengerti, bukan terjemahan yang adanya kesulitan di dalamnya dan juga ketidakjelasan. Kemudian terjemah komunikatif juga berusaha menciptakan efek yang dialami oleh pembaca bahasa sasaran sama dengan efek yang dialami oleh pembaca bahasa sumber. Oleh karena itu, dikatakan seperti yang tadi sudah dijelaskan, tidak boleh ada bagian terjemah yang sangat sulit dimengerti oleh seorang pembaca sasaran dan juga teks tersebut tidak boleh terasa kaku sehingga tidak dimengerti. Nah, kemudian saya akan memaparkan beberapa ciri-ciri terjemah komunikatif. Nah, yang pertama, ciri-ciri terjemah komunikatif itu berpihak pada pembaca BSA atau bahasa sasaran, yang mana seorang penerjemah itu harus terfokus kepada pembaca sasaran agar dapat mengerti apa yang sedang diterjemahkannya. Setelah itu, mengutamakan maksud penulis BSU atau bahasa sumber, yang mana seorang penerjemah harus mengetahui maksud atau pikiran seorang penulis sehingga apa yang menyebabkan ia dapat menuliskan teks tersebut. Setelah itu, mementingkan pembaca bahasa sumber agar bisa memahami pikiran, kandungan budaya bahasa sumber. Nah, oleh sebab itu, seorang penerjemah harus mengerti penulis sumber dan juga pembaca agar mereka saling paham atau saling berkomunikasi satu sama lain sehingga tidak ada kerancuan dalam maksud dari seorang penulis. Kemudian, menggunakan kata-kata yang lebih umum daripada kata-kata teks asli. Nah, maksud dari menggunakan kata-kata umum adalah dapat dimengerti oleh khalayak ramai, bukanlah dari kata-kata teks asli yang sangat tidak dimengerti dan sangat kaku. Seperti ketika menerjemahkan teks kata per kata, yang mana ketika seorang penerjemah menerjemahkan teks kata per kata, seorang pembaca tidak mengerti apa yang dimaksud. Nah, ini bukan termasuk dari terjemahan komunikatif. Kemudian, mungkin lebih bagus daripada teks asli karena adanya penekanan bagian teks tertentu atau usaha memperjelas bagian teks tertentu. Nah, seperti contohnya, seorang penulis menulis kalimat ibta'id an hadzal usyab. Nah, dia menuliskan seperti itu dikarenakan lingkungan di depan rumahnya itu terkhusus rumputnya itu sangatlah rusak. Selanjutnya, mungkin lebih bagus daripada teks asli karena adanya penekanan bagian teks tertentu atau usaha memperjelas bagian teks tertentu.
Nah, seperti contohnya adalah seorang penulis yang menulis kalimat ibta'id an hadzal usyab, yang artinya jauhi rumput ini. Nah, kemudian seorang penerjemah harus mengetahui ketika diartikan secara tekstual bahwasannya artinya adalah jauhi rumput ini. Nah, tidak jelas mengapa seorang penulis mengatakan seperti itu atau menulis kalimat seperti itu. Nah, seorang penerjemah harus mengetahui maksud atau pikiran seorang penulis menulis kalimat seperti itu karena apa. Dan ternyata ditelusurin bahwasannya seorang penulis menulis kalimat seperti itu karena ia mempunyai lingkungan atau taman yang indah, tetapi tamannya itu dirusak oleh masyarakat dikarenakan ada yang berjalan di sana ataupun menginjak rumputnya secara tidak bersalah. Oleh sebab itu seorang penulis menulis seperti itu. Tetapi ketika kita melihat secara arti yang ditulis oleh seorang penulis benar-benar tidak jelas. Oleh sebab itu, seorang penerjemah menerjemahkan maksud dari seorang penulis bahwasannya ia menulis ibta'id an hadzal usyb bisa diartikan adalah dilarang berjalan di atas rumput tersebut ataupun dilarang untuk menginjak rumput ini. Nah, bisa diartikan seperti itu karena pemikiran seorang penulis adalah agar rumputnya tidak dapat dirusaki oleh masyarakat yang berlalu lalang di sekitar itu. Nah, kemudian terikat konteks, waktu penerjemahan dan tempat membaca BSA atau bahasa sasaran, di mana waktu penerjemahannya itu sangatlah tepat, di mana seorang penerjemah melihat adanya kalimat ibta'id an hadzal usyab, di mana ada sebuah pamflet di dekat rumput tersebut bertuliskan seperti itu, sehingga seorang pembaca masih bingung apa yang dimaksud, dan seorang penerjemah menjelaskan lebih jelas ke pembaca sasaran agar mengerti apa yang dimaksud oleh seorang penulis, yaitu dilarang berjalan di atas rumput ini ataupun dilarang menginjak rumput ini. Nah, pastinya seorang penulis itu meletakkan pamflet itu di tempat yang tepat, yaitu di dekat rumput itu agar dapat dibaca oleh khalayak ramai yang sedang berlalu lalang di sekitar tersebut. Setelah itu, tidak harus tepat kata dan gaya asalkan pembaca mendapat pesan yang sama. Nah, tidak seperti terjemah-terjemahan yang lainnya, bahwasanya terjemah komunikatif ini tidak harus menyesuaikan terjemahannya sesuai dengan susunan kalimat tersebut, tetapi memberikan pesan yang maknanya itu sama yang dimaksud seperti seorang penulis. Pastinya seorang terjemah komunikatif ini lebih memperjelas apa yang dimaksud seorang penulis. Itu dia penjelasan dari kami. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.